Film diawali dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia bernama Lee Jung-do. Meskipun ia masih mengantuk, ia selalu menyempatkan diri untuk melakukan olahraga di pagi hari karena ia sangat menyukai olahraga. Jadi tak heran ia sampai menguasai 3 macam ilmu bela diri, yaitu taekwondo, kendo, dan judo. Setelah latihan, ia selalu bermain game dengan ketiga temannya yang bernama Lembab, Cacing, dan Kang. Teman-temannya sangat mengandalkan Dungjo karena Dungjo adalah kunci kemenangan. Ia mendapati panggilan telepon dari ayahnya yang bernama Lee Sang-woo. Ayahnya memiliki sebuah restoran ayam dan Dungjo lah yang mengantarkan makanannya. Thank you so much. Saat dalam perjalanan, ia melihat anggota polisi yang tengah baku hantam. Awalnya ia enggan untuk membantu dan hanya melihat dari kejauhan. Namun, saat orang itu menyerang menggunakan pecahan botol, ia langsung turun dari sepedanya. Ia meminta agar orang itu berhenti. Namun bukannya berhenti, orang itu marah dan langsung menyerangnya. Lalu ia melihat gelang elektronik yang terpasang di kakinya. 감사합니다. Keesokan harinya, ia mendapatkan piagam penghargaan sebagai warga pemberani dari Balai Permasyarakatan Seoul. Lalu ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Kim Sun-min. Ia adalah manajer divisi pengawasan elektronik. Ia menjelaskan bahwasanya sekitar 5.000 orang memakai gelang kaki elektronik di Korea karena mereka pelaku tindak kekerasan seperti kejahatan SS dan pengkoitan. Banyak dari mereka sering mengulangi tindakannya. Jadi kami sebagai petugas selalu mengawasi mereka 24 jam sehari. Lewat gelang elektronik itu, orang-orang yang kami awasi selalu menimbulkan banyak masalah. Saat itu juga kami harus cepat merespons ke lokasi untuk melindungi warga sipil. Dan Minjo mengatakan kepadanya bahwasanya Dungjo sangat jago dalam bela diri. Lalu Dungjo mengakui bahwasanya ia tingkat 3 di 3 cabang olahraga, yaitu taekwondo, kendo, dan judo. Mendengar itu, Kim ingin sekali meminta tolong. 제가 부탁 하나 드려도 될까요? 아니요. 아니, 하세요. Kim menjelaskan kembali bahwasanya divisi mereka memiliki 3 petugas bela diri yang bekerja dalam 3 shift. Berhubung Minjo sedang mengalami cedera selama 5 minggu, Kim ingin ia menggantikannya untuk sementara. Namun, ia sangat tak yakin ia bisa melakukannya karena ia hanya melakukan pekerjaan yang menyenangkan baginya. Kim berusaha membujuknya dan meminta Jung-do untuk memikirkannya lagi karena pekerjaan ini sangat membanggakan dan sangat bermakna. Setelah itu, ia meminta pendapat kepada 3 temannya. Namun, pendapat yang diberikan sangatlah pelin-pelan. Keesokan harinya, ia meminta pendapat kepada sang ayah. Ayahnya mengatakan agar Jung-do mencobanya. Kim langsung memperkenalkannya. Ia tak lupa memperkenalkan Jung-do dengan petugas bela diri senior yang bernama Dong-won. Kim meminta kepadanya agar ia membimbing Jung-do. Ia memberitahu bahwasanya semua ini adalah orang yang kita awasi dan memiliki kasus kriminal yang berbeda-beda. Saat baterai gelang mencapai 30%, warna icon akan berubah menjadi warna kuning. Jika seperti itu, kita harus menghubunginya dan membujuknya agar mereka mau mengisi daya. Jika mereka menolak mengisi daya, kita langsung bergerak. Saat ia sudah mengawasi, ada icon yang berubah menjadi warna kuning yang menandakan baterai lemah. Ternyata ia adalah Liang Ho dengan kasus kejahatan SS yang baru bebas 3 bulan yang lalu.
Jungdo langsung menghubunginya. 전화 드렸거든요. 저 짜장면 안 시켰습니다. 알았다고 씨발려나. 끊어. Ia langsung melaporkan kepada Kim bahwasanya Liang Ho telah menutup teleponnya sebanyak 2 kali. Kim meminta kepada asisten manajernya untuk memberi Jungdo peralatan dan mereka berdua langsung menuju ke lokasi. 이거 써도 돼요? Setelah sampai, Jungdo membuat sebuah rencana, yaitu Kim akan mengetuk melalui pintu depan dan Jungdo akan menjaga di sini. Apabila Liang Ho melewati pintu depan, ia akan langsung berlari menuju ke sana. Namun jika Liang Ho melewati jendela, ia akan menghadapinya. 아저씨 제발 도와주세요. Keesokan harinya saat ia sedang mengawasi, ada icon yang pergerakannya abnormal. Ternyata ia adalah Lee Jong-in. Dengan kasus kejahatan SS, mereka berdua langsung menuju ke lokasi, yaitu di tempat penitipan anak. Setelah sampai, mereka langsung menemukannya. Setelah itu, ia dihampiri oleh Kim yang ingin mentraktirnya. Tetapi ia langsung menolak karena ia memiliki janji dengan teman-temannya. Namun ia berkata kembali, bisakah teman-temannya ditraktir juga? Setelah selesai, Kim mendapatkan panggilan telepon dari asisten manajernya. Ia mengatakan ada satu subjek yang hilang kontak. Jadi ia akan pergi ke Bokraindong. Dan Min Do-won yang berada di Shorindong sedang berkeliaran bebas dan tak bisa dihubungi. Kebetulan mereka sedang berada di Shorindong. Ternyata Min Do-won memiliki kasus kriminal yaitu pengkoitan. Dan ia baru bebas 3 bulan yang lalu. Mereka berdua langsung mencari keberadaannya. Naasnya gelang kakinya diputus. Ternyata ia memotong gelangnya dengan menggunakan sebuah pisau. Setelah itu, Jungdo meminta kepada Lembab untuk menerbangkan drone-nya. Lalu Lembab menemukan titik lokasi keberadaannya. Jungdo langsung menuju ke lokasi dan Kim akan mengarahkannya menggunakan penyuara telinga. 거의 다 왔어. Dan terjadilah baku hantam yang sangat singkat. Namun ia bangkit kembali dengan pisau yang mengarah ke lehernya. Ternyata ia memiliki alasan dari semua ini akibat sakit hati karena sering diejek oleh teman-temannya saat ia sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Namun atas kepintaran Kim dalam berbicara, akhirnya ia mengurungkan niatnya. 진심입니다. Keesokan harinya, ia memotong rambut di tempat Bibion. Namun, ia mencurigai pria yang baru saja keluar. Setelah selesai, ia melihat seorang pria yang menggunakan gelang elektronik yang sedang makan di sebuah restoran. Ia juga menggoda salah satu pelayan. Jungdo yang sangat mencurigainya langsung datang ke kantor untuk mencari informasi. Kim langsung menghubunginya. Lalu, pria itu berkata, 올 거야, 씨발. mereka langsung ke lokasi, namun gelang kakinya terputus dan mereka mendatangi tempat yang sebelumnya ia datangi dan mereka berpencar untuk mencarinya. 괜찮으신 거죠? 네? Namun saat Jungdo melihat tempat potong rambut, ia menjadi sangat khawatir kepada Bibion. Ternyata benar, ia mendatangi tempat potong rambut Bibion. Awalnya, si Bibi mencoba melawan. Namun naasnya, ia mendapatkan sebuah pukulan. Saat ia akan mengeksekusi, Jungdo datang dengan tepat waktu dan langsung
Setelah itu, ia langsung menghampiri Bibi Yeon untuk menenangkannya. Singkat cerita, saat Jungdo pulang, ayahnya telah menyiapkan sarapan untuknya. Ia mengatakan bahwasanya Bibi Yeon datang ke kedainya. Ia memuji Jungdo dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Kim dengan rekan-rekannya sedang mengadakan sebuah rapat karena kantor pusat meminta agar merekrut 2 petugas bela diri untuk mengawasi pelaku kejahatan SS yang akan bebas. Dan Kim mengajukan diri untuk mengambil shift siang untuk mengawasi orang ini. Selesai rapat, Kim dihampiri oleh Jungdo. Ia mengatakan bahwasanya ia ingin terus bekerja di sini. 좀 더 하고 싶어요. Kim memberi Jungdo sebuah seragam. Dan mereka langsung menjemput seorang napi yang bernama Ki-jung yang akan dibebaskan setelah 20 tahun kurungan. Kim langsung memasangkan gelang elektronik di kakinya. Ia akan diawasi 24 jam sehari selama 10 tahun. Akibat kejahatannya, banyak warga yang tidak senang akan kebebasannya dan membuat pihak kepolisian harus mengamankan lokasi sekitar. Dan Ki-jung melihat anak gadis yang membuatnya sangat tertarik. Ki-jung didatangi oleh sahabatnya yang bernama Byung-son. Ia menjelaskan bahwasanya naik turun tangga yang sama tidak akan terbaca karena pelacaknya tidak begitu akurat karena ia pernah menggunakan gelang kaki selama 3 tahun. Keesokan harinya, Jungdo yang melihat pergerakan Ki-jung langsung mengikutinya. Namun ia kehilangan jejak saat ia memasuki tempat tos serba. Ternyata ia sudah berada di dalam sebuah mobil bersama dengan tukang produksi video SS. Ia meminta kepada Ki-jung untuk memproduksi videonya yang berdurasi sekitar 10 menit dan ia akan mendapatkan bayaran sekitar 10 juta won. Karena Jungdo tak kunjung menemukannya, Kim langsung menghubunginya. Karena ia tahu sedang diikuti, jadi ia berpura-pura makan di sebuah kedai untuk mengelabui mereka berdua. Saat berada di kantor, mereka didatangi oleh Minzo yang telah pulih dari cedera dan akan mulai bekerja esok hari. Ia memberi sebuah hadiah sarung tangan taktis untuk Jungdo. Keesokan harinya, seorang gadis kecil ingin pergi ke sekolah, namun ia melihat seekor anjing lucu yang terikat dan tiba-tiba ia diculik. Setelah itu, Byung-son juga mendatangi Liang Ho untuk menawari pekerjaan. Ia juga sudah menyiapkan sebuah tempat yang cocok untuk pembuatan videonya. Keesokan harinya, saat Minjo sedang mengawasi, ia mendapati Liang Ho yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Ia langsung memberitahu kepada Kim. Saat Jungdo sedang mengawasi, ia diberitahu oleh Kim bahwasanya ia akan pergi ke lokasi Liang Ho. Malam harinya, ia mengikuti Ki-jung yang masuk ke sebuah gedung. Ternyata itu hanya sebuah jebakan. Dan ia harus menghadapi para preman. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, membuat Dongjo sampai kewalahan. Namun ia bangkit kembali dan berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Kim dan Minzo mendatangi pabrik daur ulang sampah yang ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari Liang Ho. Dan mereka harus menghadapi para preman.
dan Kim harus terkapar karena ia mendapati luka yang cukup parah karena dipukuli habis-habisan oleh Liang Ho, sehingga membuat Minzo sangat marah dan langsung menyerang mereka secara membabi buta. Namun, karena jumlah mereka yang sangat banyak, membuatnya harus mendapatkan pukulan keras di bagian kepala dan diakhiri oleh setruman akhir dari preman ini. Sementara itu, Jungdo yang berhasil lolos mencoba menghubungi Kim, namun teleponnya tak kunjung diangkat. Lalu ia langsung berlari menuju ke lokasi apartemen Kijung. Ia mendengar suara tangisan anak kecil. Ia tak pikir panjang, langsung merusak jendela yang dihalangi oleh besi dan meminta tetangganya untuk menghubungi pihak kepolisian. Setelah ia berhasil masuk, tiba-tiba setelah menumbangkan mereka berdua, ia langsung menghampiri anak gadis tersebut. Namun, setelah polisi datang, ia meminta untuk menyerahkan diri. Namun Kijung memberikan perlawanan dan berhasil kabur. Mendengar kabar anaknya yang berada di rumah sakit, Lee Sang-woo langsung melihat anaknya dan menyalahkan kedua orang ini. Saat sedang berdebat, Jungdo telah sadar, lalu ia menanyakan soal Kijung. Ia mengatakan bahwasanya Kijung berhasil lolos dan memutuskan gelang kakinya. Lalu Jungdo menanyakan soal Kim dan Minzo. Ia menjelaskan bahwasanya Kim sedang menjalani operasi dan Bu Yeon memberitahu bahwa Minzo telah tewas di TKP. Jungdo mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani. Setelah selesai, ia dihampiri oleh seorang ibu dari anak yang ia selamatkan waktu itu. Ia memberi sebuah hadiah dan sepucuk surat dari anaknya yang berisikan ucapan terima kasih, dan berkat Jungdo, ia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Ibunya menjelaskan bahwasanya anaknya jadi sangat trauma. Namun, apabila ia menceritakan tentang Jungdo, ia kembali bersemangat. Setelah itu, Jungdo menjenguk Kim, dan ternyata teman-temannya sudah berada di sana. Jungdo menyampaikan kegelisahannya tentang Kijung yang belum tertangkap. Kim meminta kepada Jungdo harus bersabar, karena menangkap Kijung tidaklah mudah. Jadi serahkan saja ini kepada kepolisian. Jungdo dan ketiga temannya mulai merencanakan penangkapan Kijung. Jungdo berkata, saat ia sedang mengejar Kijung, ia mencurigai sebuah mobil Range Rover berwarna hitam dengan plat nomor 100 TA 5525. Lembab langsung memberitahu kakaknya yang jago dalam bidang IT. Dan kakaknya berhasil mendapatkan identitas dan tempat tinggalnya, dan ia juga memberi sebuah flash disk kepada Lembab. Sementara itu, Cacing dan Gang membeli peralatan yang dibutuhkan. Dengan bermodalkan tutorial dari YouTube, Lembab mencoba merusak akses pintu, tetapi malah membuat alarm pintunya berbunyi. Saat si target memeriksa pintunya, mereka langsung memaksa masuk. Saat komputernya diperiksa, alangkah terkejutnya ia dan kakaknya karena mendapati banyak sekali video eksploitasi SS anak. Lantas, membuat Jungdo sangat marah dan mengancam agar ia mau buka mulut.
salah satu temannya memberitahu bahwasanya matanya akan mengalami kebutaan apabila tidak segera ke rumah sakit. Namun ia harus memberitahu letak keberadaan Kijung saat ini. Pria tersebut hanya memberitahu pesan masuk yang merupakan titik lokasi Kijung menggunakan rekening banknya. Mereka langsung berdiskusi dan menandai area yang didatangi oleh Kijung. Malam ini mereka akan mencari, dan Jungdo meminta kepada Lembab untuk membawa drone-nya. Setelah sampai, mereka langsung menyiapkan beberapa peralatan dan melakukan tugasnya masing-masing. 이런 사람 보신 적 있으십니까? 아니요, 못 봤는데요. 한번 다시 봐주세요. 아유 몰라요. 처음 보는 얼굴인데. 저희 집에는 없어요. Sampai akhirnya, salah satu temannya menemukan tempat yang mencurigakan karena banyak sepatu pria dan beberapa piring. Dan benar saja, keberadaan Kijung dan kawan-kawannya berhasil ditemukan. Dan terjadilah pertempuran untuk kesekian kalinya. Setelah selesai, ia langsung mengejar Kijung. Dan akhirnya mereka dipertemukan kembali untuk kedua kalinya. Jungdo benar-benar terdesak. Lembab yang sedang memantau melakukan hal yang tidak terduga. Keesokan harinya, Jungdo dan ketiga temannya mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani. Bahkan, sang anak gadis yang sempat ditolong waktu itu datang menemuinya untuk mengucapkan selamat. Dan film pun berakhir.